Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Selangkah lebih terdepan, salah satu tokoh Indonesia, Ipon Felicia, membeberkan alasan kuat yang berdasar. Kenapa harus mencari pemimpin ke depan yang bukan orang politik? Jadi saya berharap pemimpin ke depan, kita mencari pemimpin yang bukan orang politik. Bentar, izin. Bukan orang politik dalam arti independen atau gimana? Ya artinya tidak berjuang untuk partainya. Saya pilih Andika. Karena menjadi pemimpin negara itu bukan memimpin satu wilayah kecil. Tidak. Memimpin negara itu dia harus melatih diri dari awal sudah memang dia seorang pemimpin. Kalau saya memang percaya seorang Malajaya banyak. Nah, ini menarik. Ya, kalau kita bicara Jokowi ini, saya berbicara dia adalah Pangeran Pingitan. Pangeran Pingitan artinya orang yang bukan turunan raja tapi dipilih. Tapi setelah Pangeran Pingitan akan terjadi goro-goro di negara ini. Makanya kita tidak bisa sembarangan memilih presiden yang akan datang. Jika Andika Perkasa menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang, apa benar pendampingnya harus Sri Mulyani atau Mahfud MD? Kenapa? Harus menyatu. Salah satunya ya Bu Sri. Salah satunya, beliau mampu, mental beliau cukup kuat. Dan Mahfud MD. Mahfud MD. Karena dia itu pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dia mengerti hukum, dia juga agamanya cukup, dia juga sanggup berhadapan dengan siapapun asal benar, dia bisa melangkah itu walaupun tantangannya berat. Kalau dia cocok dengan Andika, wow, negara ini hebat. Yang satu ahli dari hukum, ahli dari seluruh tata negara, menguasai ketatanegaraan, pas dengan Andika yang dia mengetahui tentang bagaimana pertahanan negara dan ekonomi negara. Simak wawancara eksklusif ini sampai habis. Elhan Jakaria, pemimpinmasadepan.com, Pemimpin Masa Depan YouTube channel. Melanjutkan sedikit pertanyaan. Bunda barusan bicara bahwa harus ada pelanjut Pak Jokowi. Ya, harus ada. Boleh tanya ya? Boleh. Abang yang tanya kriterianya gimana, coba tanya, Bang. Abang yang Ya, tanya. jadi persoalannya adalah kalau Ibu bilang tadi bahwa Jokowi adalah pimpinan yang secara idaman masyarakat mengetahui dan mengerti sampai jauh ini bagaimana penderitaan rakyat. Nah, pertanyaan pimpinan ke depan setelah Jokowi ini seperti apa sih? Ya, jadi saya berharap pemimpin ke depan kita mencari pemimpin yang bukan orang politik. Bentar, izin. Bukan orang politik dalam arti independen atau gimana? Ya, artinya tidak berjuang untuk partainya. Tidak, itu kalau dia maju, otomatis itu partai itu anggotanya akan duduk di parlemen itu automatically. Tapi dia tidak berpikir untuk berjuang untuk hanya partainya, tapi dia harus berpikir berjuang bagaimana dia mampu mengatasi pembangunan negara ini. Dia harus mampu. Jadi bukan untuk partai ya? Bukan untuk partai, untuk negara kalau mau jadi presiden. Kalau untuk partai jangan jadi presiden karena pasti hancur. Tapi kalau dia memang dia pantas untuk jadi presiden, berarti yang dia pikirkan adalah rakyat, negara dan pembangunan. Penataan negara ini masih membutuhkan biaya yang besar, jangan salah. Kita negara masih membutuhkan dana yang besar untuk ditata. Kita sudah kehilangan 33 tahun dengan ribuan triliun yang tidak digunakan untuk penataan negara. Sekarang ini kita dengan Jokowi ini memang ada keluar uang Jokowi ini, tapi kalau mau tutup utang negara sebetulnya kecil, sebetulnya mudah. Tapi kita tidak bisa ikut campur urusan ini kalau kita berbicara kepada orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Hanya bisa dilakukan oleh presiden dan menteri keuangan. Kecil sebetulnya untuk mengembalikan utang negara menurut saya. Tapi kita tidak bisa menyatakan si A, si B harus bisa, atau kita jelaskan kepada mereka yang kita tahu tidak punya kemampuan. Ini terkait aset financial engineering.
Ya, tentu ada aset-aset yang bisa dijadikan bayar utang negara. Saya sedikit mempelajari itu, Bunda. Dari 3 figur yang sedang naik elektabilitasnya, di antara Anies, Andika, dan Ganjar, Ibu milih siapa? Saya pilih Andika. Karena menjadi pemimpin negara itu bukan memimpin satu wilayah kecil. Tidak. Memimpin negara itu dia harus melatih diri dari awal sudah memang dia seorang pemimpin. Kita lihat Jokowi ya. Jokowi itu tidak kelihatan kayak orang pemimpin, tapi dia orang yang paling pintar. Dia orang yang paling pintar, hanya dia tidak membuktikan itu kepada umum bahwa dia pintar. Kalau saya memang percaya seorang Ramalan Jayabaya. Nah, ini menarik. Ya, kalau kita bicara Jokowi ini, saya berbicara dia adalah Pangeran Pingitan. Pangeran Pingitan artinya orang yang bukan turunan raja tapi dipilih. Tapi setelah Pangeran Pingitan akan terjadi goro-goro di negara ini. Makanya kita tidak bisa sembarangan memilih presiden yang akan datang. Semua dunia meramalkan negara kita akan pecah kembali. Akan kembali seperti dulu, masing-masing berdiri sendiri. Tapi kita tidak mengharapkan itu terjadi. Walaupun itu ada dalam ramalan Jayabaya. Tetapi kalau kita memilih pemimpin yang tepat, saya rasa negara ini tidak akan pecah. Tapi akan menjadi lebih kuat lagi. Hanya orang yang akan jadi presiden tentu orang yang sudah punya pribadi selaku pimpinan. Kita sudah lihat, dia sudah dibina dalam menjadi seorang pemimpin. Dia bukan dari politik. Kalau politik itu menjadi seorang pemimpin semua orang bisa. Bisa. Tapi untuk menjadi pemimpin yang benar tidak semua orang bisa. Gitu. Dan berani menyatakan kesalahan dirinya sendiri, kesalahan dalam lingkungannya sendiri, kesalahan dalam organisasi sendiri. Orang yang berani mengakui itu adalah seorang pemimpin yang benar. Itu. Dan kalau saya pilih Andika. Karena dia seorang nasionalis, dia tahu bagaimana membentuk pertahanan negara. Karena yang kami kurang di negara ini adalah pertahanan negara Republik Indonesia. Kenapa? Sudah banyak, puluhan juta, sudah banyak penyusup di negara kita. Tidak ada reaksi apapun dan mereka sudah banyak di sini. Padahal masih banyak rakyat ada kemiskinan. Jokowi berusaha berjuang untuk menyelamatkan rakyat dengan dana-dana. Tapi di lain pihak banyak politik juga yang memasuki kepentingan mereka. Orang-orang asing dimasukin dengan cara penyeludupan. Sehingga kasihan Jokowi itu dalam posisinya. Tapi untuk mencari pemimpin yang akan datang, carilah pemimpin yang bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Baru ditata kembali negara ini isinya. Kalau negara kita pertahanan negara sudah kuat, intelijennya kuat, 4 angkatannya itu kuat, saya yakin tidak akan ada yang penyusupan lagi di negara. Nah, di dalam negara ini dibentuklah kesejahteraan rakyat dengan benar. Izin potong sedikit. Hasilnya untuk rakyat. 4 kepemimpinan itu apa? Polisi, Angkatan Laut, Angkatan Laut, Auri, dan Angkatan Darat. menyatu. Harus menyatu. Artinya harus menyatu, polisi menjaga intelijennya, keamanannya dalam negara ini. Tidak ada yang di atas hukum, tidak ada. Semuanya di bawah hukum. Dan memang ada kekurangan kita. Kita harusnya ada polisi yang namanya polisi controller. Polisi kontrol. Polisi controller ini di bawah Departemen Dalam Negeri yang tiap harinya tugas mereka mendatangi setiap rumah, melihat situasi rakyat bagaimana, apakah pekerjaan bapaknya, apa pekerjaan ibunya, apa keluhan keluarga itu namanya polisi controller. Di mana dari situ pun kita akan dapat apakah ada orang asing tinggal di rumah tersebut. Nah, karena ada polisi controller, maka penyeludup itu tidak akan berani. Kita memerlukan polisi controller yang tidak melakukan pidana, tidak menghukum pidana, tapi melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk apabila ada pidana, ada kelainan, maka dilanjutkan ke imigrasi dan ke kepolisian. Luar biasa nih, Bunda. Ini penting. Kenapa belum Bunda ajukan atau gimana bikin? Saya lagi mau susun ini nanti untuk calon presiden ke depan saya akan buat lagi. Dulu PKRI sudah buat, dulu bos saya yang buat. Boleh dicek di kehakiman. Kami kasih proposal untuk pembangunan negara. BPJS juga kami dulu yang buat.
Hanya sekarang ini BPJS ini yang kami lihat mencong. Artinya mencong gimana? Kenapa harus membebani negara dengan uang sekian ratus miliar atau sekian puluh triliun untuk memberikan BPJS uang? Padahal yang kami buat dulu BPJS itu, bagaimana ketua BPJS atau direktur BPJS ini bisa mencari dana sendiri. Sangat mudah. Yang kami buat itu melalui apa? Melalui orang beli mobil. Pada saat dia mau kredit kek, dia mau beli, tinggal lihat mobilnya. Kalau itu Mercy, dia harus masukin 500.000 terlebih dahulu, karena BPJS ini menyangkut dengan kecelakaan. Dia setor kepada rekening BPJS. Dengan bukti itu, you bayangkan berapa banyak mobil dana masuk ke situ. Nah, belum lagi mobil-mobil yang lain. Setiap mobil atau kredit 150.000 masuk. Berapa jumlah juta daripada mobil-mobil itu? Juta triliun. Belum itu. motor siapa mau, dia mau kredit kayak mau apa, tetap dia bayar dulu BPJS-nya 50.000. Itu sekali. Pada setiap tahun bayar pajak, masukin 10.000 untuk motor, bayar BPJS untuk kepentingan pemilik motor, juga mobil store, STNK perpanjang 150. Yuk berapa ratus triliun dana itu tanpa bebanin negara. Tapi beban negara dan tidak terlalu membebankan rakyat. Tidak, dan uang itu bisa diputar oleh direktur BPJS, diputar, tidak boleh kasih kredit kepada siapapun. Uang yang diputar ini bisa memberikan untuk masa depan rakyat. Gampang. Cuma ini mencong semua yang dibuat waktu zamannya PSB soal BPJS, tambah sekarang. Karena udah keenakan direktur BPJS ditaruh sumbang uang, berarti dia nggak kerja. Ya, dapat uang diam, dapat uang nampung doang ya. Dan jangan lupa untuk kontrol uang BPJS gampang. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial bekerja sama dengan Menteri Keuangan dan dengan pajak, bekerja sama juga dengan tenaga kerja, bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri, bekerja sama dengan konselor Gedung Putih yaitu Seknek, dijadikan satu saluran di mana orang jikalau masuk rumah sakit, obat apa yang dia minum harus dilaporkan kepada 5-6 departemen ini supaya terawasi uang yang keluar. Controlling. Dan pasiennya mendapat obat pun jelas, tidak sembarangan obat mahal dikasih padahal dia tidak membutuhkan. Karena itu dia betul-betul. Jadi betul-betul negara ini butuh pemimpin yang bisa mengatur negara ini dengan benar. Memang biaya pertama mahal untuk memulai kembali bikin jaringan ini, tapi ini demi untuk masa depan rakyat dan bangsa. Oke, luar biasa ini pandangannya. Saya sampai nggak bisa ngomong, Bunda. Luar biasa. Dan semua rakyat harus berpikir positif. Semua. Kami sudah mulai memberitakan seluruh Indonesia tentang presiden yang akan datang yang pantas adalah Jenderal Andika. Oke. Anda boleh cek seluruh Indonesia lah. Kan tadi saya Dari sampaikan sama mana Bunda. daerah mengenal Jenderal Andika? Kami datang, bawa foto, ini loh Jenderal Andika, ini loh kami videoin. Ini loh. Tadi saya bilang sama Bunda, Bun, ada yang masuk dari daerah. Iya. Pak Andika, Han. Hah, masa sih? Kalimantan sekarang juga sudah tahu Andika. Kota negara semua sudah oke, Jenderal Andika. Kami sudah oke dengan kota negara, dengan Palembang sebagian Jenderal Andika. Kita juga dengan wilayah Sulawesi kita sudah ACC dengan Jenderal Andika. Luar biasa. Kita tinggal tunggu sebentar dan saya mohon mengikuti Bunda nanti. Dan momennya sudah sebentar lagi. Ya saya tahu, tapi bagi kami tetap aja bekerja. Kami tidak lihat waktu, karena waktu kami hari ini pun hari kerja. Jadi kami tidak berpikir, waduh nanti sebentar lagi. Kami sudah mulai bekerja kok mikir sebentar lagi. Kami sudah mulai karena kami tirakat tiap hari, kami pagi dan malam sampai malam kami tirakat. Kami juga berbicara dengan para sesepuh-sepuh kayak Puun. Semua kami sudah menanyakan bagaimana kalau orang seperti ini. Oh itu cocok itu. Negara ini pasti di tangan dia maju. Ya apalagi. Nah mungkin orang di hutan bisa mengenal, bisa ngomong begitu kalau dia tidak punya kelebihan. Jadi kami juga nanya kepada sesepuh-sepuh semua. Pemimpin yang akan datang tidak boleh sembarangan. Kalau salah sembarangan pecah Nusantara ini. Itu dia. Jadi kita harus
Jangan sampai terjadi goro-goro, tapi kita harus pilih yang benar-benar yang memperkuatkan, memperbesar negara ini. Ya hanya Andika. Beliau mampu membuat pertahanan negara itu kuat, kokoh. Oke, benar. Gimana Kang Heri? Cukup luar biasa. Kita punya calon wapres tapi kita masih simpen. Saya baru mau nanya. Harusnya oke lah Jenderal Andika jadi presiden. Itu harus perempuan benar ini? Enggak juga. Oh, Kalau harus perempuan nanti larinya ke saya. Enggak, saya nggak berminat. Saya mau urus ini dengan cara kami membangun negara. Kan kalau membangun tidak perlu jadi wapres. Tapi memang ada 2 orang kunci yang saya berasa akan sanggup menanggulangi negara ini. Salah satunya ya Bu Sri. Salah satunya. Beliau mampu. Mental beliau cukup hebat. Dan Mahfud MD. Mahfud MD. Karena dia itu pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dia mengerti hukum. Dia juga agamanya cukup. Dia juga sanggup berhadapan dengan siapapun asal benar dia bisa melangkah itu walaupun tantangannya berat. Betul. Kalau dia cocok dengan Andika, wow, Bagus. negara ini hebat. Yang satu ahli dari hukum, ahli dari seluruh tata negara, menguasai ketatanegaraan, pas dengan Andika yang dia mengetahui tentang bagaimana pertahanan negara dan ekonomi negara. Wow, kombinasi yang sangat luar biasa. Ya, Andika dengan Bu Sri atau Andika dengan Mahfud MD itu cocok. Kita masih membutuhkan Bu Sri karena beliau sanggup. Beliau itu dari ekonomi pembangunan ekonomi. Dan jangan salah, pembangunan ekonomi luar negeri itu luar biasa. Amerika bisa sukses, Eropa bisa sukses dari pembangunan ekonomi. Dan di Republik Indonesia salah satu yang menguasai pembangunan ekonomi adalah Ibu Sri. Makanya semua tantangan dia bisa lewat. Catat kan, Pak Andika kalau tidak sama Bu Sri sama Mahfud MD, catat dulu, catat. Udah. Bunda, 3 orang ini tidak boleh lepas untuk negara ke depan. Oke. Dan Mahfud MD itu orang yang jembar, bijak. Dulu dia dipilih oleh Jokowi untuk jadi wapres. Tapi demi untuk mengamankan masalah-masalah agama, maka dia pilihlah Ma'ruf Amin. Ya, untuk bisa mengatasi kondisi menanggulangi keagamaan. Dan you lihat Mahfud MD, dia bijak. Dan ini mungkin waktunya buat dia. Dan saya sempat ketemu Pak Mahfud MD di Universitas Indonesia. Bincang seru ya Mahfud. Dan saya sempat wawancara beliau. Dan saya lihat Pak Mahfud memang ke milenial itu lebih mengayomi. Dia berpikir ke depan. Nah itu dia. Saya senang pemimpin ke depan, mereka yang berpikir ke depan. Karena bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa. Saya senang. Nah, saya bangga kepada beliau, Mahfud MD. Luar biasa. Dan kalau dia jadi berarti seluruh Jawa Timur pasti milih dia. Iya. Iya. Jawa udah kuasain. Iya. Agamanya kuat juga. NU-nya kuat, dia NU. Ini menarik. Simpul kombinasi dan baru hari ini saya melihat dan saya bertemu dengan salah satu senior pemerhati, penjaga kedaulatan dan penjaga ketahanan Republik Indonesia, Bunda. Ketika bicara soal siapa presidennya, sudah disebutkan Jenderal Andika dengan beribu alasan, beritu fakta. Kenapa Andika begini? Dan itu saya sangat menerima. Oh, jelas ya, jelas oh ini. Pak Mahfud begini ya, Bu Sri begini ya. 3 kombinasi yang sangat luar biasa 2020. Untuk pembangunan negara. Ahli keuangan. Iya, dia ahli pembangunan ekonomi. Di Indonesia ini cuma sedikit orang yang ahli pembangunan ekonomi. Ya. Dan Bu Sri berpengalaman di Bank Dunia untuk pembangunan ekonomi. Makanya Bu Sri kan tiap ini ada terus Bu Sri lagi, Bu Sri lagi. Dia mah jangan dilepas sampai kapanpun negara ini, jangan lepaskan Bu Sri. Oh, kita belum ada penggantinya seperti dia. Belum ada. Ahli. Ya, dan dia bekerja untuk bangsa, untuk negara. Ini
Oke Bunda, saya dari pemimpin masa depan sangat mengapresiasi hari ini. Terima kasih banyak masukannya. Pikiran saya terbuka. Dan semoga ada beberapa rekaman yang memang saya akan online-kan. Nanti dengan persetujuan Bunda tentunya. Saya akan kirim dulu ke Bunda, baru saya share. Ini penting. Jadi apa yang Bunda ceritakan hari ini tidak hanya kita berdua, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, generasi muda dimanapun berada, silakan sebarkan karena ini berita baik. Bunda, Semuanya untuk kebaikan negara. ya, dan untuk kebaikan negara kita. Saya ingin melihat rakyat sejahtera. Itu dia. Jangan cuma sampai Jokowi mereka dapat pesangon. Tapi selama-lamanya orang yang tidak mampu akan tetap mendapat bantuan dari pemerintah. Itu. Oke Bunda, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Saya mohon izin pamit.